Jordi Amat tak hanya menjadikan FIFA Matchday sebagai agenda pertandingan, namun juga momen untuk saling mengenal dan berbagi ilmu dengan rekan setim. Kenyang pengalaman di Eropa, Jordi Amat bagikan ilmu dengan pemain timnas Indonesia. Pada laga kontra Burundi, Jordi Amat menunjukkan kualitasnya. Kontribusinya di lini belakang saat berkolaborasi dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho mampu mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan. Jordi Amat tak hanya menjadikan FIFA Matchday sebagai agenda pertandingan, namun juga momen untuk saling mengenal dan berbagi ilmu dengan rekan setim. Mantan pemain Swansea City itu tak sungkan untuk berbagi pengalaman dengan sesama pemain timnas Indonesia di sela agenda FIFA Matchday. Menilik rekam jejaknya, bek berusia 31 tahun itu pernah membela sejumlah klub La Liga mulai dari Espanyol, Real Betis, dan Rayo Vallecano. Pertandingan kemarin adalah pertama kalinya kami bermain bersama, tapi saya rasa kami sudah memainkan pertandingan yang menarik dan dipertandingkan baik, ungkapnya. Ia pun mengaku memanfaatkan waktu untuk membangun chemistry dengan pemain timnas lainnya agar bisa tetap solid. Thailand dan Vietnam jadi kandidat kuat tuan rumah Piala AFF U23 2023. Rencananya Piala AFF U23 2023 akan digelar pada November mendatang. Namun tanggal turnamen tersebut sejauh ini masih belum diketahui. Thailand dan Vietnam menjadi dua kandidat kuat tuan rumah Piala AFF U23 2023. Namun saat ini pihak Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara belum memastikan tuan rumah turnamen kelompok umur tersebut. AFF dikabarkan akan membandingkan kesiapan kedua negara tersebut. Mereka akan mendatangi venue-venue di masing-masing negara itu pekan ini. Indonesia sendiri pernah dipercaya menjadi tuan rumah ajang tersebut pada 2011. Namun hal tersebut batal terjadi. Meski demikian, timnas Indonesia U23 justru sukses menjadi juara di edisi berikutnya pada 2019. Saat itu Garuda Muda mampu mengalahkan Thailand 2-1 yang digelar di Kamboja. Namun sayang, tim Merah Putih justru gagal mempertahankan gelar juara di Piala AFF U23 2022 bersama Myanmar. Hal itu dikarenakan timnas Indonesia U23 terpapar COVID-19. Vietnam U23 pun keluar sebagai juara baru mengalahkan Thailand U23 dengan skor 1-0 di Kamboja. Mantan Wakil Presiden Indonesia beri respon kehadiran timnas Israel ke Indonesia. Mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menilai positif kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Menurut dia, kehadiran timnas Israel justru bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk membantu Palestina secara aktif memperjuangkan hak-haknya. Dikutip dari laman Tempo.co, Kala menilai salah satu cara untuk memperjuangkan dan memulihkan hak bangsa Palestina adalah melalui dialog perdamaian. Kalau Indonesia menerima kehadiran Israel dan keikutsertaannya di Piala Dunia U20 2023, justru menunjukkan peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina, ungkap Yusuf Kala. Timnas Israel mendapat penolakan sejumlah pihak untuk bermain di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Salah satunya datang dari Gubernur Bali Iwayan Koster yang sudah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, penolakan juga dilakukan oleh sejumlah partai politik dan anggota organisasi masyarakat. FIFA kemudian merespon penolakan tersebut dengan membatalkan agenda pengundian atau drawing Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret mendatang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi pembatalan dalam sesi konferensi pers di GBK Arena pada Minggu 26 Maret 2023.